Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat ya. Dah baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba yang piket kelas perwakilan satu orang untuk kita memimpin doa ya. Baik, silahkan maju ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silahkan duduk. Nah, anak-anak kita sudah berdoa. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan teman sebangkunya siapa yang hari ini tidak masuk. Ayo. Ada yang tidak masuk? Nah, jadi hari ini semua masuk semua ya. Jadi semuanya ada 20 siswa ya anak-anak. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi anak-anak, masih ingat nggak apa materi pembelajaran yang kita bahas kemarin? Coba siapa yang masih ingat tunjuk tangan? Ya, apa pembelajaran yang kemarin ketua kelas? Ke minggu kemarin? Ya, betul kata ketua kelas. Kemarin kita belajar tentang jenis-jenis sampah dan manfaat pemilahan sampah. Ada yang masih ingat apa itu jenis sampah? Siapa? Ayo, ya Melni. Apa jawabannya? Iya, betul kata Melni. Jenis sampah itu ada dua, yaitu adalah organik dan anorganik. Selanjutnya, siapa yang bisa? Apa manfaat pemilahan sampah? Ayo, siapa? Iya, apa? Iya, betul. Manfaat pemilahan sampah itu agar memudahkan kita untuk mendaur ulang suatu sampah. Nah, baik anak-anak, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Ayo, siapa yang bisa? Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Ada yang tahu nggak apa itu bilangan caca? Bilangan caca. Ada yang bisa? Coba siapa? Yuk tunjuk tangan. Iya, apa ketua kelas? Iya, betul kata ketua kelas. Bilangan caca itu adalah bilangan yang diawal dengan angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 100. Itu adalah bilangan caca. Selanjutnya, selain bilangan caca, ada yang tahu nggak apa itu penjumlahan? Siapa yang bisa jawab? Kalau penjumlahan di sini siapa yang pernah ke warung? Atau dikasih uang jajan sama orang tuanya, sama kakaknya, itu adalah termasuk bilangan penjumlahan. Contoh misalnya si ketua kelas dikasih uang jajan 2.000 sama orang tuanya. Kemudian ditambah lagi dengan kakaknya yang memberinya uang 3.000, itu adalah penjumlahan. Jadi uangnya si ketua kelas itu bertambah. Nah, selanjutnya selain penjumlahan itu adalah apa yang terakhir? Iya, betul, yaitu adalah pengurangan. Kalau pengurangan gimana coba contohnya? Ada yang tahu? Iya, betul. Kata si Melni, pengurangan itu contohnya misalnya adalah uang kita 2.000, kemudian kita membeli barang 1.000, jadi uang kita akan berkurang. Nah, selanjutnya ada lagi yang lain? Contohnya misalnya, contohnya misalnya adalah kamu makan ada sebuah pizza di atas meja. Pizza itu dibagi 4 misalnya. Kemudian satu potong itu kena makan oleh siapa? Oleh si adik. Jadi sisa berapa lagi jumlah pizzanya? Yaitu ada 1, 2, 3. Jadi jumlah pizzanya tinggal 3. Nah, coba anak-anak perhatikan apa yang ada di depan kalian. Ini adalah media pembelajaran. Media ini ada 2 kotak pertambahan dan nanti ada juga stick es krim yang ada 2 jenis. Yang satu jenisnya berwarna dan satu jenisnya itu tidak berwarna. Nanti Ibu kasih tahu cara kita memainkannya. Nah, baik, untuk yang pertama itu yang berwarna adalah kita anggap sebagai puluhan. 10, 20, 30 dan selanjutnya dan seterusnya. Sedangkan bila stick es krim yang tidak berwarna kita anggap satuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya 2 stick es krim itu adalah 2.
Kalau 3, 3. Kalau 4 berarti 4. Kalau 1 stik es krim berapa? Iya, betul ya. Kalau 1 stik es krim berarti tetap 1. Nah, coba perhatikan. Di sini ada bentuk apa? Penjumlahan atau pengurangan? Apa ketua kelas? Iya, betul. Yang ini adalah penjumlahan. Hari ini kita akan belajar penjumlahan terlebih dahulu. Nah, Ibu tulis ya. Penjumlahan. Nah, baik. Contoh misalnya. Tadi Ibu pergi ke pasar membeli 2 kilo jeruk misalnya ya, 2 kilo jeruk yang 1 kilonya itu berisi berapa? Kalau 2 stik es krim berarti, kalau 2 stik es krim yang berwarna berarti dia 20. Kemudian ditambah dengan apa? 2 buah semangka. 2 stik es krim berarti 2 buah semangka. Nah, berapa nih hasilnya anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit. Siapa yang bisa menjawab? Baik, ada? Nah, baik, kata Crisan jawabannya itu adalah berapa? Iya, betul. Jawabannya itu 20. Kenapa bisa 20? Yang ini puluhannya ada 2. Sedangkan yang ini satuannya ada 2 juga. Jadi 20. Yang betul jawabannya adalah 22. Nah, selanjutnya ya, kita pindahkan stik es krimnya lagi. Nah, selanjutnya contoh misalnya Dylan dikasih uang 10.000 sama orang tuanya. Kemudian dia dikasih lagi uang 3.000 oleh kakaknya. Nah, berapa semua jumlah uang yang Dylan punya? Ayo, siapa yang bisa hitung? Ibu kasih waktu ya. Ayo, siapa? Dah, baik. Kata Melni jawabannya 13. Apa? Betul atau tidak jawabannya Melni? Ya, jawaban Melni betul, yaitu adalah 13. Jawaban Melni adalah 13. Gimana bisa dapat 13? Di sini 10 ditambah 3 stik es krim 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 13. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar habis penjumlahan atau pertambahan. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan. Anak-anak tahu apa itu pengurangan? Iya, pengurangan itu adalah mengurangi suatu bilangan. Contoh misalnya Dylan mempunyai uang 5.000. Kemudian dia pergi ke kantin, dia membeli 1 mangkuk bubur. 1 mangkuk bubur itu harganya berapa? Iya, 2.000. Berapa lagi sisa kembalian uangnya Dylan? Iya, uang kembaliannya sisa 3.000. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Baik, perhatikan ya. Pengurangan. Nah, contoh misalnya. Di sini adalah pengurangan. Nah, contoh misalnya, Dylan mempunyai berapa? 10 kelereng. Kemudian dia bermain dengan si Crisan. Kemudian pada waktu dia bermain, dia kalah 10 kelereng. Jadi sisa berapa lagi kelereng yang Dylan punya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Baik, siapa? Ya, jawabannya adalah berapa lagi ke sisa kelereng Dylan? Ya, betul. Kelereng Dylan sisanya tinggal 10. Gimana bisa dapat hasilnya 10? Kelereng Dylan tadi 10. Dia kalah bermain dengan Crisan, yaitu 10. Jadi sisa berapa lagi kelereng yang Dylan punya? Yaitu adalah 10. Baik anak-anak, mengenai materi kita hari ini, coba siapa yang masih belum paham atau tidak mengerti? Ada?
tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Baik, semuanya sudah mengerti ya. Baik, contoh. Ibu kasih contoh lagi ya tentang pengurangan. Nah, contoh lain itu adalah ibu membeli 10 apel. Ibu membeli 10 apel. Kemudian, waktu ibu menyimpannya di atas meja, diambil oleh si adik 1 buah, si kakak 1 buah, dan si ayah 1 buah. Sisa berapa coba lagi apel yang ada di atas meja? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Baik, Melni, apa jawabannya coba? Iya, betul. Good job untuk Melni. Kata Melni, jawabannya itu adalah 7. Iya, betul. Jawabannya itu adalah 7. Jadi, 10 apel dimakan 3 itu sisa 7 apel. Nah, baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan caca? Baik, kalau sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian PR di rumah. Membuat PR-nya di rumah adalah kalian anak-anak membuat bilangan konkret atau latihan berhitung menggunakan sapu lidi. Kalau punya Ibu kan pakai stik es krim. Nah, anak-anak buatnya di rumah menggunakan sapu lidi. Kalian buat angkanya itu sapu lidinya dari nomor 1 sampai hitungan ke 100. Nah, anak-anak, mengenai PR dan materinya ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan Ibu mau bertanya, apa manfaat dari kita mempelajari materi kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan caca? Ada yang bisa menjawab? Baik, jadi jawabannya adalah memudahkan kita dalam berhitung. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca memudahkan kita berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kalau kalian ke warung kan, sisa kembalian uangnya berapa, atau kalian kena kasih uang berapa, pertambahannya berapa, itu adalah manfaat dari kita pembelajaran penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Semoga kalian tetap semangat untuk hari ini. Dan sampai ketemu, bye-bye.